Ikut main Squid Game tapi kayak eliminasi karena nasib. Kalian yang nonton Squid Game season 1 pasti pernah mikir kan pengen ikutan main red light, green light, dan mikir bakal ada kesempatan untuk menang. Nah hari ini gue dapet kesempatan untuk cobain di real life dong gamenya. Gue kira ini bakal kayak simulasi lah, maksimal 200 orang. Pas gue sampai kaget banget, ternyata beneran dikumpulin 456 pemain. Gila banget, ini GBK dipenuhin sama orang-orang berbaju hijau seperti ini. Dan pingguardnya di mana-mana. Ini gue coba isengin dan bercandain pingguardnya juga dia tidak bereaksi. Udah bener-bener kayak di filmnya. Terus sumpah ini semua orang yang gue nontonin di TikTok bener-bener ada di sini. Rasanya aneh banget, gue kayak ngeliat orang-orang yang ada di layar HP gue tuh keluar ke dunia nyata. Ini gue ajakin foto semuanya, ada yang kalian kenal gak nih? Ini gue sama Nicole tuh udah super excited banget. Dan jujur aja gue tuh ambisius banget kalau main game-game kayak gini. Makanya kita stretching dulu yang bener, biar nanti bisa larinya pakem. Cuman pas udah mau masuk ke arenanya, motivasi gue mulai hilang. Gue sama Nicole tuh ternyata pendek banget, udah kayak kerdil. Gue gak tau sih ini gue yang pendek apa orang-orang belakang gue yang emang ketinggian. Kata gue itu 2 meter ada sih. Kalau lomba lari sama mereka mah mending gue nyerah aja dah. Secara panjang kaki dia aja udah mau sepundak gue. Gue kaget banget, gue ketemu sama Kak Susi Susanti. Oh my god, ini tuh kayak tokoh legendaris yang ada di buku SD gue. Bener-bener bisa gue lihat di real life. Tapi untungnya juga gue kecil-kecil begini jadi bisa menyelip. Jadi masih kebagian barisan yang paling depan. Dari awal tuh gue udah penasaran siapa sih yang dapat nomor 001. Gue nyariin mulu kan, ternyata sebelah gue Kak Alex kebagian nomor 1. Langsung gue tanya, jangan-jangan kakak kakek-kakeknya ya? Plot twist banget tuh kalau ternyata beneran game masternya. Tiba-tiba pas gue lagi asik ngobrol muncul lagu Guma Kochi Bio 9. Langsung kita semua lari, udah kayak zombie. Gue juga gak siap, gue gak kira langsung mulai. Jadi posisi terakhir gue itu lagi ngevlog. Lu bayangin gue harus diem dengan posisi pegang HP dan kaki gue nge-squat. Terus ini hostnya itu bener-bener gak berhenti ngomong. Gue bener-bener bergetar ya say. Itu pingguard gue rasa udah ngincar gue tuh, ngeliatin gue mulu. Tapi sorry, gue kompetitif, kagak mungkin gue menyerah. Pokoknya gue menolak untuk dieliminasi, walaupun sambil ngevlog narsis kayak begini. Tapi baru ngomong kayak gitu gak lama gue ke eliminasi. Gue kekecoh tau gak sih? Itu boneka Yongji nya beneran bisa muter kepalanya. Gue kira kalau dia udah gak ada belakang kan udah boleh lari ya kita. Gue lupa kalau harus nunggu lagunya dulu. Udah tahu gue anaknya FOMO, semua orang lari gue ikutan lari. Ya kayak eliminasi deh. Cuman dalam hati gue gak apa-apa, gue ke eliminasi, yang penting Nicole masih di dalam tuh. Bisa-bisanya si bocah ke eliminasi bukan gara-gara gerak, tapi gara-gara narsis. Dia sadar kamera banget. Udah tau ada kamera, bukannya diem aja, dia malah senyum sambil ngewing. Kata gue pingguardnya kagak tergoda, lebih ke nangkep lu buat eliminasi gitu kan. Ya udah sedih banget gue, kita berdua kalah. Tapi emang nih game tuh gak segampang itu guys. Kata gue kalau kita beneran ada di game itu, di film, ronde pertama udah KO gue. Tapi asli nih budgetnya berapa sih? Yongji nya bagus banget loh bonekanya. Tingginya 8 meter Bo, kepalanya beneran bisa muter pula. Nah abis itu kita lanjut mau nonton eksklusif episode 1 Squid Game. Gila banget, gue super excited karena ini episode 1 tuh belum rilis, tapi gue udah bisa nonton duluan. Gue cuma bisa bilang bagus banget. Udah deh segitu aja hari ini, thank you, bye, love you. Mwah.